materi tentang struktur teks LHO ya. Laporan hasil observasi. Definisi umum. Ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Oke, Ibu sudah menyiapkan materi atau media bantu seperti ini. Kira objek yang Ibu sudah siapkan. Oke, kan atau melaporkan hasil observasi terhadap pohon. Oke, maka Ibu akan menuliskan objek ini menjadi 5 paragraf. Nah, yang pertama itu paragraf pertama, Ibu akan paparkan mengenai apa itu pohon secara umum. Ya, paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, Ibu akan paparkan mengenai daun. Daun dari bagian dari pohon. Kemudian paragraf ketiga, Ibu akan paparkan apa itu batang dari pohon. Kemudian paragraf keempat, Ibu akan paparkan apa itu akar. Letaknya di paragraf keempat. Kemudian paragraf kelima, Ibu akan paparkan manfaat pohon secara umum. Jadi secara umum bisa dilihat pohon, kemudian Ibu akan tuliskan laporan hasil observasi menjadi 5 paragraf, yang mana terdiri atas paragraf pertama, pohon secara umum, kemudian paragraf kedua, daun, paragraf ketiga adalah batang, kemudian paragraf keempat adalah akar, paragraf kelima adalah manfaat. Ya. Kemudian dari kelima kelompok, kalau dikelompok-kelompokkan menjadi struktur teks LHO, maka paragraf pertama inilah yang disebut dengan pernyataan umum atau klasifikasi atau definisi umum pada paragraf pertama. Ya, pada paragraf pertama ini disebut dengan pernyataan umum, klasifikasi atau definisi umum. Kemudian paragraf 2, 3 dan 4 apabila digabungkan inilah yang disebut dengan deskripsi bagian. Oke. Kemudian paragraf kelima inilah yang disebut dengan deskripsi manfaat. Sudah bisa dilihat kan? Jadi ini adalah pernyataan umum atau definisi umum, ini adalah deskripsi bagian, dan ini adalah deskripsi manfaatnya. Jadi begitu anak-anak. Untuk penjelasan lebih jelasnya lagi akan Ibu jelaskan pada sesi kedua. Masih pada materi laporan hasil observasi ya. Oke, Ibu sudah siapkan objek berupa pohon. Ada akar, batang, dan daun. Kembali ke struktur teks LHO. Oke, Ibu akan coba jelaskan dari bagian yang pertama ya, pernyataan umum, klasifikasi atau definisi umum. Oke. Nah, yang pertama di sini ada paragraf pertama yang kita tadi sebut ini ya. Kita akan paparkan lebih banyak tentang paragraf pertama. Ibu tuliskan, pohon adalah salah satu bentuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Pohon tumbuh tinggi dan besar di atas permukaan tanah. Pohon mampu hidup bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Berdasarkan bagian utamanya, pohon dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu daun, batang, dan akar. Oke. Paragraf pertama, kenapa disebut sebagai paragraf pernyataan umum? Jadi bagaimana pernyataan umum? Oke, Ibu jelaskan. Pernyataan umum, pernyataan umum biasanya dinyatakan dalam kalimat definisi. Kemudian ciri-ciri kalimat definisi yaitu memuat kata perincian atau konjungsi perincian. Meliputi biasanya ya, ada kata adalah, ada kata ialah, ada kata yakni, ada kata merupakan, ada kata yainnya. Pada paragraf pertama ini ada kata apa yang menunjukkan adanya konjungsi perincian? Ya, benar, ini ya, menunjukkan adanya konjungsi perincian, yakni kata adalah. Oke. Kemudian kenapa paragraf pertama disebut dengan pernyataan umum? Sudah Ibu jawab ya, bagaimana pernyataan umum itu. Kemudian kenapa paragraf pertama disebut paragraf klasifikasi? Ini penjelasannya. Oke. Bagaimana dasar pengklasifikasian? Dasar pengklasifikasian
Dasar pengklasifikasian yang baik itu mencantumkan 3 hal utama. Yang pertama, objek yang dilaporkan, yakni berupa pohon. Kemudian, dasar pengelompokannya harus jelas, yakni bagian utama pohon. Kemudian, jumlah anggota kelompok harus juga disebutkan, yakni ada 3 bagian. Bagian akhir pada paragraf pertama ini ada kata-kata berdasarkan bagian utamanya, pohon dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu daun, batang, dan akar. Jadi apabila dikaitkan dengan bunyi teori ini, apakah objek yang dilaporkan? Betul kan? Objek yang dilaporkan adalah pohon. Kemudian, dasar pengelompokannya, yakni bagian-bagian yang ini, berdasarkan bagian utamanya. Ya, jadi ini adalah dasar pengelompokannya. Kemudian jumlah anggotanya Ibu sebutkan juga kan? Pohon dibedakan menjadi 3 bagian, yakni daun, batang, dan akar. Oke? Jadi terjawab sudah klasifikasian LHO yang baik. Yakni sekali lagi mencantumkan 3 hal ini ya. Ada objek yang dilaporkan, ada dasar pengelompokannya, dan jumlah anggota kelompok yang dilaporkan. Oke? Jadi ini adalah pemaparan terkait dengan sekali lagi paragraf pertama yang menyangkut pernyataan umum atau juga disebut dengan definisi umum atau disebut juga dengan klasifikasi. Oke? Baik, kita lanjutkan ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Oke? Deskripsi bagian ini yang Ibu sudah coba siapkan itu terdiri atas 3 paragraf kan? Paragraf kedua tentang daun, paragraf ketiga tentang batang, dan paragraf keempat tentang akar. Oke? Untuk menjabarkan paragraf 2, 3, 4 ini harus sistematis. Apa itu sistematis? Oke. Ini, jadi harus berurutan. Semisal tadi kita sebutkan bagian utamanya daun, batang, dan akar. Bagian deskripsi bagian yang pertama adalah daun, karena kita menyebutkan daun pertama. Kemudian batang, kita sebutkan batang kan. Kemudian akar, kita jelaskan akar. Apakah ini bisa diacak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dasar dari penjelasan atau pelaporan LHO itu dalam deskripsi bagian utamanya adalah harus sistematis, berurutan sesuai dengan dasar pengklasifikasian. Oke, jadi ada tentang daun dulu yang kita jelaskan, kemudian baru tentang batang yang kita jelaskan, baru yang tentang akar kita jelaskan. Oke, nah untuk apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi Ibu tambahkan ya. Semisal kalau yang Ibu paparkan di sini masih berupa titik-titik kan? Daun adalah, kok nggak ada penjelasan? Batang adalah, kok nggak ada penjelasan? Akar, kok nggak ada alasan? Bagaimana cara mengisinya? Oke. Tidak perlu khawatir, ini adalah cara mengisi titik-titik itu ya. Deskripsi, yakni bertujuan untuk menggambarkan objek yang seolah-olah bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba, dan seterusnya. Ini prinsipnya adalah penginderaan. Untuk mendeskripsikannya, caranya ini ada pilihannya. Bisa dideskripsikan dari segi ukuran mungkin, bentuk, warna, sifat, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Ini objek kita berupa pohon. Apa yang bisa kita deskripsikan? Ya, ada batang, ada daun, ada akar. Apa yang bisa kita deskripsikan? Yang bisa kita deskripsikan adalah meliputi. Kalau misalnya daun, bagaimana bentuk daun, oke? Bagaimana ukurannya, besar, kecil, lebar, oke? Kemudian warnanya bagaimana? Itu yang bisa kita paparkan tentang daun. Kemudian tentang batang, demikian juga. Dari ukurannya, dari bentuknya, dari warnanya bisa kita paparkan, bisa kita jelaskan pada paragraf tentang batang. Kemudian tentang akar juga demikian. Bagaimana ukuran akar, bentuk akar, warna akar. Oke? Itu tadi tentang deskripsi bagian ya. Ada penjelasan yang perlu dijelaskan, ada 3 paragraf.
Dan yang terakhir adalah pohon secara umum. Oke, sekalipun daun, batang, dan akar punya manfaat, nanti kita spesifikkannya adalah lebih banyak dijelaskan atau dipaparkan pada deskripsi manfaat, dan itu kita sebutkan manfaat pohon secara umum saja ya. Semisal untuk apa? Pohon bermanfaat untuk tempat berteduh. Kalau pohonnya besar, pohon menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya, manfaat-manfaat dari pohon. Jadi demikian anak-anak yang bisa Ibu paparkan, tapi Ibu ingin tekankan kembali sekali lagi tur teks LHO. Jadi secara umum teks LHO, laporan hasil observasi, strukturnya adalah pernyataan umum, klasifikasi, definisi umum, tahu ya. Kemudian yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Oke, terima kasih.